Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ramdhani Akmal dengan NPM 1966011. Saya perwakilan dari kelompok 4 kelas A akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan dengan studi kasus yang diambil kelompok kami, yaitu sistem pakar diagnosa kerusakan komputer dengan menggunakan JAS atau Java Expert System Cell. Adapun anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Teddy Aditya dengan NPM 1976007. Yang kedua saya sendiri, Doni Ramdhani Akmal dengan NPM 1976011. Yang ketiga Fahmi Rizky Pauji dengan NPM 1976012. Yang keempat Aris Aditya Nugroho dengan NPM 1976028. Yang kelima ada Muhammad Jakaria dengan NPM 1976078. Pada kesempatan ini ada 5 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai unduh dan instalasi tool, yang kedua pengenalan lingkungan kerja tool, yang ketiga deskripsi persoalan kasus, yang keempat deskripsi solusi penyelesaian kasus, yang kelima yaitu penerapan kasus menggunakan tool. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu unduh dan instalasi. Adapun alat-alat yang dibutuhkan pada tugas ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Java, yang kedua Eclipse Standard 432, dan yang ketiga JAS. Kemudian instalasi tools. Yang pertama Eclipse Standard 432. Untuk melakukan instalasi Eclipse Standard sangat mudah. Kita hanya perlu mengekstrak file yang telah diunduh. Untuk menjalankannya, klik 2 kali file eclipse.exe. Kemudian Java. Untuk mengetahui apakah Java sudah terinstall, dapat ketikkan komen Java strip version pada command prompt. Jika belum terinstall, install terlebih dahulu. Yang ketiga, JAS. Untuk menginstal JAS, perlu menggunakan aplikasi Eclipse yang sebelumnya sudah terinstall. Berikut langkah-langkah menginstal JAS. Yang pertama, ekstrak file JAS yang telah diunduh. Yang kedua, buka folder Eclipse. Pada folder JAS, di sana terdapat 5 file yang akan digunakan untuk instalasi JAS pada Eclipse. Yang ketiga, ekstrak semua file tersebut ke folder aplikasi Eclipse. Lalu akan muncul file baru berawalan gob.sandia pada folder plugin dan fitur. Yang keempat, jalankan aplikasi Eclipse. Lalu klik menu Help, kemudian About Eclipse. Lalu akan muncul window baru. Klik Installation Detail dan pilih tab Future. Jika terdapat nama JAS pada kolom Future Name, maka JAS telah terinstall. Pokok bahasan yang kedua yaitu pengenalan lingkungan kerja tools. Yang pertama Java. Java merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi pada objek, dan program Java tersusun dari bagian yang disebut dengan kelas. Kelas terdiri dari metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para programmer Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau API. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut dengan paket atau package. Yang kedua, Eclipse Standard 432. Eclipse adalah sebuah IDE untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat dijalankan semua platform independen. Eclipse dapat digunakan untuk membuat beberapa macam perangkat lunak, contohnya aplikasi web, aplikasi Java, dan aplikasi C. Eclipse awalnya dikembangkan oleh IBM untuk menggantikan perangkat lunak IBM Visual Edge for Java 4.0. Produk ini diluncurkan oleh IBM pada tanggal 5 November 2001 yang menginvestasikan sebanyak 40 juta US dollar untuk pengembangannya. Yang ketiga, JAS. JAS atau Java Expert System Cell merupakan sebuah plugin berbasis bahasa Java khusus untuk membuat sebuah sistem expert. Alat ini jika digunakan dengan sendirinya, kita harus mengetikkan segala baris program satu persatu tanpa adanya autocomplete. Agar tidak melakukan hal tersebut, kita menggunakan bantuan Eclipse dengan menginstal plugin JAS. Dengan ini kita dapat menggunakan JAS dengan bantuan autocomplete dan juga sistem GUI. Untuk menguji coba membuat proyek baru pada Eclipse, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, buat file baru bernama test.clp pada folder src. Kemudian isi file dengan
program berikut. Print out the hello world. Untuk menjalankan program tersebut, konfigurasi setting dengan menambahkan file js.jar pada folder js yang diekstrak ke kelas path. Klik folder JRE System Library, kemudian build path, kemudian configure build path, dan add external jar. Kemudian pilih file js.jar di folder js yang diekstrak di js. Keempat, jalankan file test.clp. Jalankan file test.clp. Jika berhasil, maka akan tampil hello world. Pokok bahasan yang ketiga yaitu deskripsi persoalan kasus. Saat ini, seorang pengguna komputer membutuhkan waktu lama dalam mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada sebuah komputer. Bahkan seringkali menunda pekerjaannya hanya untuk mengetahui solusi dari kerusakan komputer. Begitupun dengan hasil wawancara dengan teknisi dari beberapa toko komputer dengan rata-rata memakan waktu 15-20 menit untuk menentukan jenis kerusakan yang terjadi, dan itu pun belum pasti kerusakannya. Bahkan terkadang teknisi belum pernah mengalami masalah yang sama, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendiagnosa kerusakan. Kemudian yang keempat yaitu deskripsi solusi penyelesaian kasus. Program ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam mencari solusi tentang permasalahan yang terjadi pada komputer dan sebagai alternatif penyajian informasi dan konsultasi tentang kerusakan yang terjadi pada hardware beserta solusinya yang berbentuk diagnosa terhadap masalah kerusakan hardware sebagai sistem pakar yang dapat mendeteksi kerusakan hardware dan masalah yang dianalisis, yaitu tentang berbagai macam kerusakan yang terjadi pada hardware beserta gejala dan penyelesaian masalahnya secara bertahap. Program ini juga dapat berkembang berdasarkan inputan dari pengguna. Program ini terdiri dari dua level. Kemudian, studi kasus ini menggunakan metode semantic network dan frames, di mana berdasarkan teknik pengetahuan dan penalaran. Jika komputer mengeluarkan suara, komputer berbunyi bip 2 kali, modul memori longgar, maka solusinya yaitu periksa RAM apakah ada yang longgar dan lepaskan kemudian saya ulang. Jika komputer mengeluarkan suara, komputer berbunyi bip 3 kali, solusinya yaitu cek keyboard dan motherboard. Jika komputer mengeluarkan suara, disk mengeluarkan suara, maka solusinya cek keyboard, RAM, motherboard, dan power supply. Jika komputer mengeluarkan suara, disk mengeluarkan suara, dan komputer mulai boot, solusinya yaitu konsultasikan pada ahli perangkat lunak. Yang kelima yaitu penerapan kasus menggunakan tools, di mana program ini terdiri dari dua level taksonomi, yaitu sebagai berikut. Baik, kemudian kita masuk pada aplikasi Eclipse. Untuk menguji program yang telah kelompok kami buat, pertama-tama di sini kita buat file baru dengan nama komputer.clp. Untuk mengefektifkan waktu, di sini saya sudah memiliki salinan kode dari program yang telah dibuat. Kita kopikan saja. Kemudian kita run aplikasi yang telah dibuat. Jika program dijalankan, maka
akan muncul beberapa pertanyaan mengenai gejala dari komputer yang mengalami masalah. Seperti yang pertama, di sini ada pertanyaan apa jenis perangkat keras Anda, di mana jawaban yang valid adalah x86, x64 atau other. Di sini saya akan masukkan x86. Kemudian akan muncul pertanyaan apakah komputer mengeluarkan suara. Jika komputer mengeluarkan suara, maka ketikkan ya. Kemudian, apakah disk Anda mengeluarkan suara? Saya di sini masukkan tidak. Kemudian, apakah komputer berbunyi bip? Saya ketikkan di sini ya. Berapa kali bunyinya? Saya masukkan 2 kali. Dan di sini akan muncul solusi di mana saya menyarankan Anda periksa RAM yang longgar, kemudian lanjutkan. Apakah ada modul memori yang longgar? Jika jawabannya ya, ketikkan ya. Maka akan muncul, saya menyarankan Anda lepaskan dan setel ulang modul memori. Baik, dengan program ini akan membantu pengguna komputer dalam mendiagnosa kerusakan yang dialami dan menemukan solusi dari permasalahannya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.